warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang era digital dan dampak pada penanggulangan. Nama saya Koko Yurukoyah dari Prodi Ekonomi Syariah sebagai pemateri 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Aisyah dari Periode Ekonomi Syariah sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Sulistiani dari Prodi MKS sebagai pemateri ketiga. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang era digital. Era digital yang terjadi karena kemajuan teknologi berbasis elektronika digital pada saat ini ditandai dengan jelas oleh keberadaan internet yang menjadi bagian kehidupan manusia pada abad ini. Pada saat ini, bumi dihuni oleh sekitar 7,5 miliar manusia, di mana hampir setengahnya manusia terhubung dengan internet, sebuah angka yang sangat fantastis. Ada perbedaan yang sangat mencolok pada era digital ini dibandingkan dengan era-era sebelumnya yang masih mengandalkan teknologi konvensional atau manual, seperti kecepatan penyebaran berita atau informasi yang sangat luar biasa cepat kepada masyarakat, kemudian keanekaragaman informasi yang ada juga sangat melimpah. Hal ini ditunjang oleh penggunaan alat atau gadget yang terhubung dengan internet yang dimiliki oleh masyarakat semakin meluas dari level tinggi hingga level paling bawah. Teknologi digital ini memaksa setiap orang untuk beradaptasi karena mau tidak mau, suka tidak suka, tidak siap, zaman digital sudah datang. Masyarakat Indonesia dengan segala keragamannya, tingkat pendidikan serta pengetahuannya mengakibatkan situasi sekarang ini menjadi sangat unik. Di lain sisi kondisi ini menjadi peluang, di sisi yang lain kondisi ini menjadi ancaman. Tentunya juga berpengaruh kepada upaya penanggulangan korupsi yang tengah dilalui. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi tentang dampak era digital pada penanggulangan korupsi akan disampaikan oleh pemateri 2. Kepada pemateri 2 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menyampaikan tentang dampak era digital pada penanggulangan korupsi. Yang pertama, meningkatnya kualitas kesejahteraan korupsi. 2. Permisifme akibat paparan informasi. Paparan informasi yang sangat tinggi di masyarakat akan mengakibatkan permisifme masyarakat atas kejadian yang ada. Yang ketiga, hoak tantangan pemberantasan korupsi. 4. Era digital dampak pada penanggulangan korupsi yang banyak mempengaruhi orang dalam berbagai hal termasuk meningkatnya kualitas kesejahteraan korupsi. Namun juga memiliki peluang yang besar dalam upaya pemberantasan korupsi. Efek negatif dari negara era digital dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Cybercrime. Komputer merupakan tindakan kesejahteraan yang menggunakan komputer atau smartphone sebagai alat dan target dari kesejahteraan yang dilakukan. Contohnya, hacking, trojan virus, membuat suatu server down, dan sebagainya. Yang kedua, computer-related crime. Seluruh jenis tindakan kesejahteraan yang menggunakan komputer atau smartphone sebagai alat untuk melakukan kesejahteraan. Alat tersebut kemudian menjadi alat bukti kesejahteraan. Contohnya, menangkap kasus korupsi, penyedapan, dan lain-lain. Untuk memberantas cybercrime atau computer-related crime dibutuhkan peran digital forensik. Peran digital forensik dalam memberantas tindak pidana korupsi. Alat bukti dalam tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 26A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi,
alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan dokumen, yakni setiap rekaman, data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik, apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.